Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar di rumah. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang cara pembulatan bilangan ke satuan terdekat. Bagaimana caranya? Simak terus video berikut ini. Di video kali ini kita akan belajar tentang pembulatan bilangan. Di kelas 4 ini yang akan kita pelajari ada 3, yaitu yang pertama pembulatan bilangan ke satuan terdekat, yang kedua pembulatan bilangan ke puluhan terdekat, dan yang ketiga pembulatan bilangan ke ratusan terdekat. Untuk kali ini yang akan kita bahas adalah pembulatan bilangan ke satuan terdekat. Untuk yang kedua dan ketiga akan Bapak jelaskan di video yang berikutnya. Nah, sebelum kita mulai, yang harus kita pelajari dulu adalah angka di antara 7 dan 8. Bapak kasih contoh 7 dan 8 itu ada angka. Angkanya yaitu 7,1, 7,2, 7,3, 7,4, 7,5, 7,6, 7,7, 7,8, 7,9, dan akhirnya 8. Bapak berikan contoh yang lain, 8 dan 9. Di antara 8 dan 9 itu ada angka yaitu 8,1, 8,2, 8,3, 8,4, 8,5, 8,6, 8,7, 8,8, 8,9, dan terakhir angka 9. Contoh lainnya Bapak berikan antara 12 dan 13 itu ada angka 12,1, 12,2, 12,3, dan seterusnya sampai 12,9, dan akhirnya 13. Nah, ini yang perlu kita pelajari terlebih dahulu. Apabila kita sudah paham, kita lanjut ke video berikutnya. Kita akan mulai materi pembulatan bilangan ke satuan terdekat. Bapak berikan contoh 7,2. Seperti yang kita pelajari tadi, angka setelah 7,2 yaitu 7,3, 7,4, 7,5, 7,6, 7,7, 7,8, 7,9, baru berikutnya angka 8. Dan setelah itu kita akan melihat angka sebelum 7,2 yaitu 7,1, dan sebelumnya lagi adalah angka 7. Yang akan kita lihat adalah angka 7 dan angka 8. Angka 7,2 ini lebih dekat ke 7 atau lebih dekat ke 8. Mari kita hitung sama-sama. Untuk ke sebelah kiri kita hitung 1, 2. Jadi 7,2 ke angka 7 ada 2 langkah. Nah, sekarang kita coba melihat dari 7,2 ke angka 8 ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 langkah. Sehingga 7,2 lebih dekat ke 7 daripada ke 8, yaitu hanya 2 langkah. Sehingga apabila dibulatkan atau diberikan pembulatan, maka 7,2 dibulatkan menjadi 7, karena 7,2 lebih dekat ke 7 daripada ke 8. Bapak berikan contoh yang lain, misalnya 5,7. Seperti yang kita pelajari sebelumnya,
angka setelah 5,7 yaitu 5,8, 5,9, dan terakhir angka 6. Dan angka sebelum 5,7 yaitu 5,6, 5,5, 5,4, 5,3, 5,2, 5,1, dan 5. Nah, yang akan kita bandingkan yaitu angka 5 dan angka 6. Apakah 5,7 ini lebih dekat ke angka 6 atau 5,7 ini lebih dekat ke angka 5? Mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 5,7 ke angka 5 itu ada 7 langkah. Sedangkan 5,7 ke 6 ke angka 6, kita hitung sama-sama ada berapa langkah? 1, 2, 3. Ada 3 langkah. Sehingga angka 5,7 ini lebih dekat ke angka 6 daripada ke angka 5, karena ke angka 6 hanya ada 3 langkah. Sehingga apabila dibulatkan, 5,7 dibulatkan menjadi 6. Bapak berikan contoh yang lain. 9,5. Seperti yang kita pelajari sebelumnya bahwa angka setelah 9,5 yaitu 9,6, 9,7, 9,8, 9,9, 10. Dan angka sebelum 9,5 yaitu 9,4, 9,3, 9,2, 9,1, dan 9. Dan yang akan kita hitung antara angka 9 dan angka 10. Apakah 9,5 ini lebih dekat ke angka 9 atau 9,5 lebih dekat ke angka 10? Mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 9,5 ke angka 9 ada 5 langkah. Sekarang kita hitung dari 9,5 ke angka 10 ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 langkah. Nah, karena ke arah kiri 5 langkah dan ke arah kanan ada 5 langkah, maka tidak ada yang lebih dekat, sama, yaitu 5 langkah ke kiri dan 5 langkah ke kanan. Apabila terjadi seperti ini, maka telah disepakati bahwa apabila berada di tengah-tengah seperti ini, maka pembulatannya dilakukan ke kanan, yaitu kalau dalam bilangan ini yaitu ke 10. Sehingga 9,5 dibulatkan menjadi 10 karena dia berada di tengah-tengah, dan sudah disepakati bahwa apabila dia berada di tengah-tengah maka pembulatannya ke arah kanan. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut ke berikutnya. Bapak berikan contoh 10,2. Angka 10,2 yang sudah kita pelajari 10,3, 10,4, 10,5, 10,6, 10,7, 10,8, 10,9, dan 11. Dan angka sebelum 10,2 yaitu 10,1 dan 10. Yang akan kita hitung apakah lebih dekat ke 10 atau ke 11. Mari kita hitung sama-sama ya. 1, 2. Ada 2 langkah ke arah kiri. Kalau ke arah kanan kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Ada 8 langkah, sehingga 10,2 itu lebih dekat ke angka 10 daripada ke angka 11. Maka 10,2 apabila dibulatkan menjadi 10 karena lebih dekat ke angka 10. Bapak berikan contoh yang lain. 35,7. Setelah angka 35,7 ada angka 35,8, 35,9 dan 36. Dan angka sebelum 35,7 ada 35,6, 35,5, 35,4, 35,3, 35,2, 35,1 dan 35. Nah, sekarang kita hitung apakah 35,7 lebih dekat ke angka 35 atau lebih dekat ke angka 36. Mari kita hitung sama-sama lagi ke arah kiri dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 langkah ke arah kiri, dan ke arah kanan ada 1, 2, 3. Ada 3 langkah ke arah kanan, sehingga 35,7 lebih dekat ke angka 36. Sehingga 35,7 apabila dibulatkan atau dilakukan pembulatan, maka akan menjadi 36. Contoh terakhir yang akan Bapak berikan yaitu 126,5. Angka setelah 126,5 yaitu 126,6. Kemudian 126,7, 126,8, 126,9 dan 127. Dan angka sebelum 126,5 yaitu 126,4, 126,3, 126,2, 126,1 dan 126. Yang akan kita hitung apakah 126,5 lebih dekat ke 126 atau lebih dekat ke 127. Mari kita hitung sama-sama ke arah kiri dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 langkah. Apabila ke arah kanan kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 langkah ke arah kanan, sehingga ke arah kiri sama 5 dan ke arah kanan sama 5. Seperti yang kita pelajari tadi, apabila dia sama kiri dan kanan, yaitu dia berada tepat di tengah-tengah, maka dilakukan pembulatan ke arah kanan, sehingga 126,5 apabila dibulatkan atau dilakukan pembulatan menjadi 127. Nah, sekian video kali ini. Semoga anak-anak bisa memahaminya dengan baik dan semoga bermanfaat untuk kita semua.